Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Fatur Rahman dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan amandemen bab 1 dan bab 2 tahun 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menimbang, dan seterusnya, mengikat, dan seterusnya, menetapkan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pasal 1 A Nomor 9 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566. B. Nomor 16 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud adalah 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib pajak adalah pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, sekumpulan, yayasan, organisasi sosial, politik, organisasi lainnya. 4. Pengusaha adalah orang pribadi yang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, dan memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 5. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 6. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 7. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang ini. 8. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 9. Bagaimana tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. 10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dana atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.
Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 13. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 14. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke atas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. 15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketentuan pajak lebih bayar. 16. Surat ketentuan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besaran jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 17. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 18. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 19. Ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 21. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 22. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak penghasilan dalam tahun berjalan, tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambahan dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pembelian pendahuluan, kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 23. Kredit pajak untuk pajak penambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dalam pembelian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 24. Pekerja bebas adalah pekerja yang dilakukan oleh orang pribadi mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat suatu hubungan kerja. 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 26. Bukti permulaan adalah keadaan perbuatan dan atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat diberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian dan pendapatan negara. 27. Pemeriksa bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti. Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 28. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas membayar pajak, termasuk wakil dan menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya. Wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 30. Peneliti adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan penulisan pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. 31. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 32. Penyidik adalah pejabat pegawai negara sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberitahuan imbalan bunga. 34. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak. 35. Keputusan banding adalah keputusan Badan Peradilan Pajak atau di atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 36. Keputusan gugatan adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 37. Putusan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau pengutusan gugatan dari Badan Peradilan Pajak. 38. Surat keputusan pengadilan pendahuluan. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. 39. Surat keputusan pemberian imbalan bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan oleh wajib pajak. 40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal surat keputusan atau keputusan disampaikan secara langsung. 41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal taksmili atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat itu surat keputusan atau keputusan diterima secara langsung. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. 2. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 3.
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan A. Tempat pendaftaran atau tempat melaporkan usaha selain yang ditetapkan pada ayat 1 dan ayat 2 dan atau B. Tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. 4. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak, serta jabatan apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. 4a. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha. 4. Dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Objektif sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan. Paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 5. Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran atau pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, termasuk penghapusan nomor pokok wajib pajak dan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diatur sebagai berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 6. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila A. Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penghubungan usaha. C. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau D. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor wajib pajak. Wajib pajak yang sesuai dengan memenuhi persyaratan sehingga subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 7. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pajak pokok wajib pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak dan sehingga tanggal permohonan diterima secara lengkap. 8. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 9. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Di antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan satu pasal, yakni pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 2A, masa pajak sama dengan 1 bulan kalender atau jangka waktu lainnya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. 1. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 1A. Wajib pajak telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Untuk melaksanakan diatur dengan
atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 1B. Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksananya diatur oleh perundang-undangan dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah: A. Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah hari masa pajak. B. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan terakhir tahun pajak. Atau C. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah terakhir tahun pajak. 3A. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. 3B. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3A diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3C. Batas waktu dan cara pelaporan atas pemotongan dan pengungutan biaya yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 4. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan surat tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak sesuai dengan setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 5A. Apabila surat pemberitahuan tidak sampai sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 atau batas waktu perpanjangan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai dimaksud pada ayat 4, dapat diterbitkan surat teguran. 6. Bukti dan isi surat pemberitahuan serta keterangan dan atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 7. Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: A. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagai dimaksud pada ayat 1. B. Surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 6. C. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan 3 tahun sesudah bukti masa pajak, bagian tahunan pajak, tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Atau D. Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak. 7A. Apabila surat pemberitahuan dianggap tidak melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada wajib pajak. 8. Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah wajib pajak penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 4. 1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. 2. Surat pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau saksi. 3. Dalam hal wajib pajak menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani surat pemberitahuan
surat kuasa khusus tersebut surat dilampirkan pada surat pemberitahuan. 4. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampirkan dengan laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi serta keterangan lainnya yang diperlukan untuk menghitung besaran penghasilan kena pajak. 4A. Melaporkan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. 4B. Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4A diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan serta surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas sehingga surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 7 huruf B. 5. Tata cara penerima dan pengelolaan surat pemberitahuan diatur dengan cara berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 6 diubah berbunyi sebagai berikut. Pasal 6. 1. Surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk oleh wajib pajak, diberikan bukti penerimaan. 2. Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 3. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerima sepanjang surat pemberitahuan tersebut telah lengkap. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sehingga dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai Rp100.000. Untuk surat pemberitahuan masa lainnya adalah sebesar Rp1.000.000. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 2. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. 2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sehingga warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. 4. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Yang kelima, kewajiban pajak badan yang dilakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berikut yang berlaku. 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. 7. Wajib pajak yang terkena bencana yang tentunya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Atau 8. Wajib pajak lain yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 8. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 8. 1. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan persyaratan tertulis. Dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 1A. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapannya. 2. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan yang mengakibatkan surat pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
dihitung sejak saat menyampaikan surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. 2A. Dalam hal wajib pajak membenturkan sendiri surat pemberitahuan masa yang mengakibatkan surat pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak bulan tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian luar bulan dihitung 1 bulan penuh. 3. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang diakui wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 38 terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan. Apabila wajib dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang berserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 4. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan 1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil. 2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil dan lebih besar. 3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. 4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. 5. Pajak yang kurang dibayar yang ditimbul sebagai akibat dari pengungkapkan ketidakbenaran pengisi surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, serta sanksi administrasi berupa kenalkan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan. 6. Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan tahunan yang telah disampaikan. Dalam hal wajib pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan kebenaran, surat keputusan pemberitahuan, pembetulan, keputusan banding, atau pengusaha peninjauan kembali tahunan pajak sebelum atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi piksal yang berada dengan rugi piksal yang telah dikompensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, keputusan banding, atau keputusan di peninjauan surat kembali dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Ketentuan pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 9. 1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat dan atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. 2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan sesuai pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Pembayaran atau penyetoran pajak. 2A. Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. 2B. Atas pembayaran dan penyetoran pajak sehingga dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhir batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. 3. Surat tagihan pajak, surat tagihan ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak bayar tambahan dan
surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, keputusan banding, serta keputusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah seharusnya dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sehingga bulan diterbitkan. 3A. Bagi wajib pajak usaha kecil, wajib pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan yang tertentunya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 4. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan untuk menggusur atau menunda pembayaran pajak tersebut. Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lama 12 bulan yang pelaksanaan diatur dengan dan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat penyebaran dan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 1A. Surat setoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 2. Tata cara pembayaran penyetoran pajak dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan pasal 11 diubah hingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 11. 1. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 17, pasal 17B, pasal 17C atau pasal 17D dikembalikan dengan ketentuan bahwa apabila tertentunya wajib pajak mempunyai utang pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 1A. Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi dan putusan banding dan putusan peninjauan kembali serta surat keputusan pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak yang ditentukan. Jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 2. Mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1A dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 atau sejak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2 dan pasal 17B atau sejak diterbitkannya surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dengan pasal 17C dan pasal 17D atau sejak diterbitkannya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, dan surat keputusan pemberitahuan imbalan bunga, atau sejak diterima putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 3. Apabila pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan, pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengambilan kelebihan pembayaran pajak. Dihitung sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. Tata cara penghitungan dan pengambilan kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.